Telusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi negara. Konsep negara adalah pemahaman mengenai hakikat, ciri, dan karakteristik negara sebagai organisasi politik. Pemahaman ini dapat berbeda-beda, tergantung pada sudut pandang, paradigma, atau teori yang digunakan untuk menganalisis negara. Unsur-unsur negara, yang pertama ada rakyat, wilayah, pemerintahan, dan kedaulatan. Konsep negara dari berbagai perspektif. Yang pertama ada negara klasik, kedua ada negara modern, dan yang ketiga ada negara hukum. Yang keempat itu ada negara kesejahteraan, yang kelima ada demokrasi. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan negara adalah cita-cita yang dicapai negara dalam menjalankan tugasnya, seperti menjaga keamanan. Yang kedua, menegakkan hukum. Ketiga ada menjamin hak asasi manusia. Yang keempat, ada mewujudkan kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, mengembangkan budaya nasional, seperti melestarikan nilai-nilai berbangsa. Tujuan ini berkaitan dengan ideologi, konstitusi, dan sistem politik yang dianut negara. Di Indonesia, Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara dengan 5 sila sebagai panduan. Tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Lalu ada urgensi dasar negara adalah prinsip yang menjadi landasan ideologis dan filosofis bagi negara. Urgensi dasar negara memiliki 4 fungsi, yaitu identitas negara, lalu ada tujuan negara, lalu ada sumber hukum, lalu ada pemersatu bangsa. Nah, ada contoh dasar negara di berbagai negara, yaitu Pancasila dari Indonesia, lalu ada rukun negara dari Malaysia, lalu ada 5 Principles of Peaceful Coexistence dari China, lalu yang terakhir ada Declarations of Independence dari Amerika Serikat. Selanjutnya, subbab 2 menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila penting sebagai dasar negara karena mencerminkan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilainya yang bersifat nasional mendorong keseimbangan dan harmoni sehingga mencegah perpecahan. Hukum yang berdasarkan Pancasila bersifat adil dan tidak diskriminatif, serta mendukung negara yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya, pada subbab 3 ada menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, ada sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Sumber yuridis maksudnya sumber yang berdasarkan pada hukum. Nah, secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Yang kedua, ada sumber historis atau sumber sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Menurut sejarahnya, dalam pidato 1 Juni tahun 1945, Presiden Soekarno menyebutkan dasar negara dengan bahasa Belanda yaitu Filosofische Grondslag bagi Indonesia Merdeka. Nah, artinya itu adalah fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, serta hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka. Selanjutnya ada sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu ada nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan dapat dilihat dari berbagai macamnya agama yang ada di Indonesia, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Yang kedua ada nilai kemanusiaan yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial yang dianggap penting dalam pergaulan dunia. Nah, nilai kemanusiaan ini dapat dilihat dari saling menghargai sesama manusia dan tidak bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga, nilai etis kemanusiaan itu harus berakar kuat dalam pergaulan bangsa sebelum melangkah jauh ke dalam pergaulan dunia. Selanjutnya yang keempat adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita bangsa itu harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Contohnya itu dalam musyawarah mufakat, keputusannya tidak boleh didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas, elit politik, dan pengusaha saja. Yang kelima adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi, atau yang biasa disebut keadilan sosial. Nah, dalam visi keadilan sosial ini dikehendaki adanya keseimbangan antara manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, yang terakhir adalah sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ini kan merupakan landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Nah, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik, maka Pancasila ini menjadi norma hukum bagi mereka dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hidup banyak orang. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Argumen dinamika Pancasila. Pancasila yang diresmikan sebagai dasar negara Indonesia pada tahun 1945 telah mengalami perjalanan panjang yang melibatkan berbagai tantangan, termasuk sistem demokrasi dan demokrasi liberal dan pengaruh ideologi lain. Kemudian adanya penyimpangan saat pemerintahan Soeharto, bangsa Indonesia tetap berusaha untuk menguatkan dan membudayakan nilai-nilai Pancasila, terutama setelah gerakan reformasi 1998. Bangsa Indonesia kembali berupaya menegaskan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar hukum negara melalui berbagai kegiatan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menjaga eksistensi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Argumen tantangan Pancasila. Di tengah era globalisasi, Indonesia menghadapi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Arus paham materialistis seperti liberalisme dan hedonisme dapat merusak ketahanan ideologi bangsa. Sementara perubahan sistem pemerintahan dan otonomi daerah telah menyebabkan kegambangan dalam kehidupan bernegara, serta munculnya perilaku anarkis di masyarakat. Kurangnya jiwa kenegarawanan di kalangan aparatur negara juga memperburuk situasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang efektif dalam penegakan hukum dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila untuk menjaga integritas dan eksistensi ideologi bangsa. Subbab 5. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai Pancasila secara legal, formal, telah diterima dan diterapkan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Urgensi Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Hubungan Pancasila dengan proklamasi, dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia, dapat dipastikan bahwa Indonesia telah sepenuhnya lepas dari jajahan sekutu. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945 memenuhi syarat stat fundamental norm. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan undang-undang merupakan peraturan hukum tertinggi dengan di atas Undang-Undang Dasar.
Slide berikutnya yaitu ada implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Ada 4 poin maksud saya. Poin pertama ada di bidang politik, ada di bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang hankam. Yang pertama, saya jelaskan bidang politik. Bab 2 studi kasus. Upacara pengukuhan Paskibraka pada 13 Agustus 2024 Istana Garuda IKN memicu kontroversi terkait larangan penggunaan hijab yang ditetapkan dalam keputusan BPIP nomor 35 tahun 2024. Meskipun keputusan ini bertujuan untuk menjaga kesakralan dan wibawa Paskibraka, keputusan BPIP yang melarang penggunaan hijab bagi Paskibraka bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam hal kebebasan beragama. Pancasila seharusnya menjadi pedoman dalam kebijakan publik. Selain itu, tantangan muncul dalam menyeimbangkan kepentingan negara dan hak individu, di mana Pancasila harus tetap adaptif terhadap perkembangan zaman. Esensi Pancasila sebagai dasar negara adalah untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang harmonis, menghargai perbedaan, dan melindungi hak asasi warga negara. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan Pancasila secara mendalam dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Kesimpulannya adalah, keberadaan negara sangat penting bagi kehidupan manusia, karena negara menjadi wadah bagi masyarakat untuk hidup bersama, mengatur kehidupan bermasyarakat, dan mencapai tujuan bersama. Dasar negara seperti Pancasila di Indonesia berfungsi sebagai landasan filosofis dan ideologi yang mempersatukan bangsa, serta memberikan arah dalam membangun negara. Pemahaman terhadap konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara membantu kita lebih menghargai pentingnya negara serta mendorong kontribusi positif dalam membangun negara yang lebih baik.